Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang kembali di channel Cerita Horor dan History. Kali ini kami akan menceritakan sebuah cerita, yaitu cerita kiriman dari salah satu narasumber yang disamarkan namanya. Langit begitu terik siang itu, membuat langkah Mayang terguntai lemas menelusuri jalanan menuju ke rumahnya. Mayang, janda cantik selengean satu anak itu bekerja di sebuah pabrik makanan ringan di kota sebelah. Dan kebetulan hari itu dia mendapatkan shift kerja pagi. Di umurnya yang masih terbilang muda, tentu bukan hal yang sulit untuk mendapatkan jodoh kembali. Tapi entah kenapa Mayang begitu sulit untuk mendapatkan suami. Bukan karena tak laku, karena Mayang adalah salah satu primadona di pabriknya. Lantaran pesona kecantikan yang dimilikinya. Sudah banyak laki-laki yang mencoba mendekati Mayang, tapi semua selalu gagal di tengah jalan dengan alasan yang berbeda-beda. Dan tahun ini 8 tahun genap sudah. Dengan seringnya mengalami kegagalan dalam percintaan, membuat Pak Hadi, ayahnya mengambil keputusan membawa anak bungsunya itu untuk menemui salah satu kenalannya yang berprofesi sebagai dukun atau paranormal, dengan tujuan membersihkan Mayang dari aura negatif dan berharap didekatkan jodohnya. Hal itu bukan tanpa alasan, karena Pak Hadi merasa kalau anaknya selama ini diguna-guna oleh Warno, mantan suami Mayang, agar tak bisa menikah dengan lelaki manapun. Dan untuk membawa Mayang ke tempat dukun tersebut, Pak Hadi harus rela menunggu waktu libur kerja anaknya. Dan akhirnya hari yang ditunggu-tunggu itu pun tiba. 1 jam perjalanan ditempuh dengan mengendarai sepeda motor. Rumah megah dan mewah, lengkap dengan pintu gebyok, menambah kegagahan rumah bernuansa Jawa modern tersebut. Senyum menawan tanpa menyambut hangat kedatangan ayah dan anak itu. Pak Hadi menunduk hormat di hadapan laki-laki yang dipanggil Pak Mahmud. Mereka tanpa asing ngobrol, karena mereka ternyata sudah lama kenal akrab. Tampan dan berwibawa itulah yang ada di pikiran Mayang saat bertemu dengan Pak Mahmud. Pak Mahmud sendiri ternyata masih berumur 36 tahun dan hanya berselisih 3 tahun dengan Mayang. Pertemuan pun berlanjut, dan untuk pertemuan yang kedua ini, Mayang diharuskan mandi air dari 7 sumur yang sudah diberi kembang setaman. Dan setelah itu Mayang dipasangi susu di tengah-tengah dahinya, yang tentu saja Mayang tak tahu susu apa yang telah dipasang di tubuhnya itu. Sebagai orang awam, dia hanya menuruti apa yang telah diperintahkan dukun tersebut. Hari pun berganti hari. Diam-diam Mayang selalu menghubungi Pak Mahmud. Mereka berdua sering ngobrol dan bertukar pikiran. Dan akhirnya rasa nyaman itu pun dirasakan Mayang saat berada di dekat Pak Mahmud. Meski Mayang sudah tahu Pak Mahmud sudah beristri, tapi dia tetap mencuri waktu agar bisa menemui laki-laki pujaannya itu. Entah kenapa Mayang selalu bertekuk lutut di hadapan laki-laki berkumis tipis tersebut. Mayang rela menyerahkan segalanya demi rasa cintanya pada Pak Mahmud. Bahkan Mayang rela dimadu asal bisa bersanding dengan Pak Mahmud. Seperti orang yang kasmaran, Mayang tak bisa hidup tanpa melihat wajah Pak Mahmud. Hingga akhirnya mereka pun saling mengutarakan isi hati mereka. Cinta tak bisa terelakkan dari dua insan tersebut. 3 bulan sudah Mayang menjalin kasih dengan seorang dukun tampan itu. Tak ada lagi sekat di antara mereka berdua. Suatu hari, Pak Mahmud mengalami titik terendahnya. Hutang di mana-mana, hingga semua aset yang dimilikinya lenyap disita pihak bank.
Pak Mahmud merasa buntu dalam mencari jalan keluarnya. Tak ada seorang pun yang dapat membantunya, kecuali Mayang, seorang janda, anak satu. Suatu hari Pak Mahmud mengutarakan keinginannya untuk mengajak Mayang ke suatu tempat. Karena rasa cinta yang begitu besar, Mayang hanya mengangguk tanda setuju ajakan Pak Mahmud. Minggu 7 Januari 2010, berangkatlah Pak Mahmud dan Mayang menuju daerah Magelang. Ditemuinya Abah Soleh, seorang yang dikenal mempunyai kekuatan supranatural yang sangat mumpuni di kalangan perdukunan. Mayang sendiri tak tahu apa maksud dan tujuan Pak Mahmud mengajaknya ke tempat itu. Janji-janji yang begitu manis dari mulut Pak Mahmud mampu meluluhkan hati Mayang hingga dia rela melakukan sebuah ritual, yaitu mandi di tengah sendang tengah malam. Air yang dingin membuat seluruh tulangnya menjadi ngilu. Abah Soleh dan Pak Mahmud membacakan berbagai macam mantra sambil menyirami tubuh Mayang dengan pengestaman. Di bawah cahaya sinar bulan purnama, samar-samar terdengar suara iringan kuda beserta kereta kencana. Mayang ingin membuka matanya. Dia penasaran tentang suara itu, tapi dia takut kalau Pak Mahmud memarahinya, karena salah satu syarat ritual itu adalah sang wanita harus memejamkan matanya. Jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Itu artinya ritual pun diakhiri. Mayang dan Pak Mahmud segera kembali ke kamar. Setelah membersihkan diri, Mayang mendapati Pak Mahmud tertawa kegirangan. Tawa yang telah lama hilang itu kini kembali terdengar di telinganya. Pelan-pelan Mayang mendapati Pak Mahmud, dan alangkah kagetnya Mayang ketika melihat uang 3 kardus penuh di depan laki-laki tersebut. Lembaran-lembaran rupiah itu sudah tak terhitung lagi banyaknya. Bahkan seumur hidupnya Mayang baru kali ini melihat uang sebanyak itu. Tapi kegirangan Pak Mahmud tak berlangsung lama, karena ternyata uang itu langsung lenyap seketika setelah Abah Soleh mengatakan kalau syarat dalam ritual itu tak disetujui oleh sang Bunda Ratu. Detik itu juga Pak Mahmud kembali lemas, pikirannya pun buyar, karena niat untuk mengambil kekayaan secara instan telah gagal. Setelah kejadian malam itu, Mayang mulai merasa ada keanehan. Dia pun memberanikan diri bertanya pada Pak Mahmud tentang tujuan ritual tersebut. Dengan memegangi kepalanya, Pak Mahmud bicara yang sejujurnya pada Mayang, bahwa dia dijadikan umpan untuk mengambil pesugihan, karena salah satu syaratnya adalah seorang wanita janda. Tapi semuanya gagal lantaran Pak Mahmud lupa menyajikan ayam cemani sebagai persembahan. Setelah kejadian malam itu, Mayang mulai menjaga jarak terhadap Pak Mahmud. Meski perasaannya menolak, tapi dia harus tetap bertahan, karena dia sadar laki-laki pujaannya itu telah musrik. Tapi semakin dia berusaha melupakan, bayang Pak Mahmud selalu terbayang di benak Mayang, hingga tiba-tiba Pak Mahmud hilang bak ditelan bumi. Di sisi lain Mayang tersiksa dengan perasaannya. Sulit baginya melupakan begitu saja setelah apa yang sudah dilalui Mayang dan Pak Mahmud sampai sejauh ini. 2 bulan sudah Mayang tak lagi bertemu dengan Pak Mahmud. Hingga lambat laun akhirnya Mayang mendengar cerita dari orang-orang kalau Pak Mahmud telah memakan banyak korban, terutama pada wanita. Sulit untuk menerima kenyataan yang ada bahwa Pak Mahmud adalah seorang dukun yang suka memainkan perasaan seorang wanita. Bahkan Mayang juga mendengar kalau korbannya ada yang sampai hamil. Atas saran dari saudaranya, Mayang akhirnya mendatangi seorang kiai untuk membantu permasalahannya, terutama menghilangkan rasa yang dimiliki pada Pak Mahmud. Duh,
"Awakmu kena pelet," jawab Pak Kiai. Mendengar perkataan dari Pak Kiai itu, Mayang pun lemas. Dia pun kemudian menceritakan semua kejadian dari awal sampai akhir waktu bersama Pak Mahmud. Dan Pak Kiai kemudian meyakini bahwa benda yang dipasang di dahi Mayang adalah susu agar Mayang tergila-gila pada Pak Mahmud. Dan Pak Kiai pun mengambil kesimpulan bahwa Pak Mahmud mendekati Mayang hanya untuk dijadikan umpan tumbal pesugihan. Tapi ternyata Tuhan masih menyayangi Mayang. Rencana itu pun gagal. Lambat laun kemudian Mayang bisa melupakan Pak Mahmud setelah diruqyah Pak Kiai. Dan kini Mayang rajin menjalankan sholat 5 waktu. Sampai kini Pak Mahmud masih belum ada kabarnya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.